Hai, selamat datang. Nama gue Rio dan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani malam gabut lo. Dimulai dari pocong yang pakai celurit hingga kuntilanak kebaya putih dan ciwi-ciwi SMA yang bohai. Inilah alur cerita Dread Out. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa film ini adalah film Indonesia yang diadaptasi dari game Dread Out yang viral pada zamannya. Film ini memiliki rating yang cukup menarik sehingga membuat saya penasaran. Di film ini banyak banget aktor Indo yang kalau dijelasin bakalan makan waktu dan kuota kalian. Jadi saya skip aja ya. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan dengan alur cerita ini. So, silahkan ambil posisi yang nyaman dan seruput kopinya terlebih dahulu. Langsung saja intro. Di awal film ini kita akan diberikan scene di mana ada sekelompok perampok yang memegangi buntelan kain batik dan menyandra anak kecil dan seorang ibu. Nah, sang perampok ini memaksa ibunya untuk membacakan sebuah mantra di sebuah kertas yang bercahaya. Setelah sang ibu membacakan mantra yang berada di dalam kertas tersebut, lalu si perampok pun menyobek kain batik tersebut. Dan ternyata di dalam kain itu ada seekor iblis yang berbicara bahasa Jawa lama. Amit ya lur, aku wong Jawa tapi nggak iso bahasa Jawa halus, ngapurane nggak iso translate nih aku. Yuk awakmu takon mbahmu wae sing mudeng. Kemudian sang perampok itu mengambil sebuah keris yang berada di dalam mulut iblis tersebut. Dan seketika, sang ibu yang membacakan mantra itu pun pingsan. Lalu disusul dengan sekelompok polisi yang masuk menjebol pintu dan menembak perampok. Lalu scene pun dipindahkan kepada gadis yang tertidur di kelas. Ya, ini dia yang namanya Linda. Anjay, bini gue cantik benar. Linda ini adalah sesosok gadis yang mandiri dan cekatan. Selain sekolah, Linda pun bekerja sebagai pegawai Indomaret di perempatan Etan Kali. Dan ia mempunyai teman dekat bernama Ira. Singkat cerita, kita diperkenalkan pada sekelompok ciwi-ciwi yang anak hit banget gitu ya. Anak instagramable. Di sini ada Jessica sebagai ketua geng yang paling bohai, lalu Alek preman pasar, Eric yang paling tampan, Benny sang penghasut, dan terakhir yang paling nurut, mantanku. Gak protes kalian. Di kelas kita juga harus lebih viral lah. Di sana mereka berbincang-bincang tentang follower Jessica yang semakin menurun, dan Jessica pun merasa kalah dengan follower adik kelasnya yang bertambah. Lihat, si Ira, anak kelas 11, adik kelas kita followersnya bisa lebih tinggi dari gua. Kemudian Benny mempunyai usul agar Jessica melakukan live streaming di salah satu gedung angker, di mana nanti followernya pasti bertambah. Jadi kita live di sana, itu kita viralin. Jessica pun menyetujui usulan si Benny. Namun karena di gedung apartemen itu dijaga oleh satpam dan orang yang bisa memiliki akses masuk ke gedung itu hanyalah Linda, karena Lindalah yang mengenal sang satpam. Si Linda itu kenal sama jaga gedung itu. Tapi supaya dia ikut ya bersogoknya tuh lokasi jaminan gitu. Singkat cerita, Linda yang dirayu oleh Benny dan diiming-imingi sebuah anting dan sejumlah uang dan diminta untuk menemani masuk ke dalam gedung, dengan terpaksa mengiyakan permintaan Benny dan Jessica karena tergiur uang. Jaminan dari gua. Sisanya bakalan gua transfer setelah pulang dari sana. Jadi lu Cantik, matre, ya wajar bos.
jelek tapi matre, buang ke laut. Ya, hayo. Singkat cerita, pada malam hari, Jessica dan satu geng yang ditemani Linda meminta izin pada satpam yang bernama Kang Heri. Kang Heri mengiyakan asal jangan sampai melewati batas garis polisi. Nuhun Kang. Ya, sama-sama. Hati-hati ya, Neng. Kemudian Jessica pun melakukan live streaming di dalam gedung dan berhasil mendapatkan 500 penonton. Banget. Sepi, gelap. Yang lain mana sih? Jess. Belakang lu. Banyak banget. Namun di tengah-tengah live streaming, Jessica pun kesandung dan jatuh ke anak tangga bersama Eric. Dan membuat sesi live streaming mati karena sinyal tiba-tiba hilang. Tadi tuh ada 500 orang yang nontonin live gua. Coba nggak pakai berdiri di tengah-tengah segala. Jessica pun marah. Dan Benny merayu Jessica agar Jessica memasuki garis polisi. Mungkin saja di sana terdapat sinyal. Kita coba di koridor bagian situ. Singkat cerita, Linda dan Eric yang awalnya menolak permintaan Benny dan Jessica berhasil dirayu dan menerobos garis polisi tersebut. Kemudian mereka memasuki sebuah ruangan yang diberikan garis polisi. Dan benar saja, sinyal pun muncul di tempat itu. Bisa aja kali, gini doang. Oke, udah bener nih. Singkat cerita, saat mereka asik-asik melihat isi ruangan, mereka menemukan sebuah pola gambar dan setumpuk kertas bertuliskan bahasa lama. Komik apaan nih anjing? Bukan komik apaan sih? Ini udah banyak nih, coba dijejer deh. Kemudian Jessica pun memotret kertas-kertas tersebut dan berniat membagikannya di Instagram. Barangkali bakalan viral katanya. Singkat cerita, di saat Jessica sedang asik-asik memotret gambar tersebut, Linda pun dikejutkan dengan salah satu kertas kosong yang muncul tulisannya saat terkena flash kamera. Lalu ia mengatakan kepada teman-temannya dan mereka pun tak percaya. Lalu Linda pun membacanya dan tiba-tiba seketika lantai pun bercahaya dan menjadi bolong. Lalu mereka pun jatuh ke dalam lubang tersebut yang berisi air berwarna hitam. Kemudian mereka berhasil kembali ke dalam ruangan tersebut, kecuali Linda dan Jessica. Lalu mereka pun panik gak karu-karuan. Singkat cerita, Linda yang tenggelam berhasil keluar dari lubang air tersebut. Namun berada di tempat yang berbeda. Kemudian Linda yang bingung berada di mana. Ia pun berteriak mencari teman-temannya. Namun ia malah dikejutkan dengan keberadaan suatu wilayah yang menyeramkan. Tidak lain tidak bukan, ialah kuburan. Linda yang ketakutan kemudian dikejutkan dengan sesosok tangan yang muncul dari tanah dan mencengkram kaki Linda. Tangan itu pun muncul keluar dari dalam tanah dan terlihatlah sebuah pocong yang membawa celurit. Anjay, ini pocong.
dulunya mantan Kang Begal kali ya. Pasti nih pocong dulunya gugur dalam proses pembegalan. Iya ini pasti nih, belum sempet begal udah disabet polisi. Pocong itu pun menyerang Linda dan secara tidak sengaja Linda menjatuhkan ponselnya yang membuat LED flash menyala dan mengenai sang pocong, lalu membuatnya seperti kebakar dan kesakitan. Kemudian Linda yang ingin kabur malah terjatuh di salah satu lubang. Di dalam lubang itu, Linda juga masih dikejutkan dengan kemunculan pocong yang memiliki 2 tangan. Pocong itu nggak punya tangan, tapi di film ini setannya di revamp semua, di upgrade habis-habisan. Anjay, ngakak habis. Kemudian Linda yang menyadari bahwa flash ponselnya memiliki kekuatan supranatural, ia pun memotret pocong tersebut hingga terbakar hangus. Di sisi lain, teman-teman Jessica yang panik karena takut terjadi apa-apa kepada Linda dan Jessica, mereka pun mengadu kepada Kang Harry dan meminta pertolongan pada Kang Harry. Namun, Kang Harry yang dari awal sudah memperingati mereka agar tidak masuk garis polisi, hanya menganggap mereka itu bercanda dan bermain-main. Lalu Kang Harry pun menyuruh mereka mengantarkan ke ruangan tersebut. Di lain waktu, Linda yang mengeksplor lokasi hutan yang menyeramkan tersebut, kemudian menemukan sebuah rumah, dan ketika masuk, betapa terkejutnya Linda melihat Jessica yang sedang didandani dan diganti bajunya oleh kuntilanak kebaya putih. Singkat cerita, setelah kuntilanaknya pergi, Linda pun menghampiri Jessica dan menyadarkannya. Sementara itu, Kang Harry dan teman-teman Jessica yang telah sampai pada lokasi lubang terlihat kebingungan dan panik. Kalau pipanya bocor, airnya nggak bakal genang gini, Kang. Lagi pula kita di lantai 6. Kemudian Linda yang berhasil menyadarkan Jessica dikejutkan dengan keberadaan kuntilanak di atas atap. Seketika mereka pun bertempur dan Linda yang memiliki kekuatan ajaib di ponselnya memotret kuntilanak tersebut beberapa kali. Kemudian sang kuntilanak mengeluarkan sebuah keris dan berniatan menyerang Linda.